Play receiver yang kayak gini gitu ya. Jadi dulu kan aku pernah buat video di sini, jadi video yang seadanya. Dan ya targetku ya ini sudah bisa menampilkan ke monitor gitu ya, kayak di Chromecast gitu, yang mungkin aku lihat di berbagai macam review gitu ya. Chromecast kayak Chromecast, karena di sini tuh untuk mirror screen ini merupakan ya versi hematnya tuh teman. Jadi kalau misalnya memang yang mahalnya ada Chromecast gitu ya, mesti kalian bisa siapkan budget 500.000 ke atas. Kalau ini di sini 150 ribuan udah, atau 200 ribuan gitu ya, kalian udah dapat wireless display receiver. Nah, aku pikir di sini mungkin akan terbatas di beberapa device gitu. Ternyata keren loh teman-teman ya. Ini kita udah sampaikan di channel kita gitu ya. Ini bisa kita gunakan bahkan untuk streaming dari smartphone, dari smartphone ke sini, ke Chromebook ini. Jadi dari Chromebook kita gunakan untuk operator YouTube ataupun Facebook gitu ya, dimana nanti source-nya itu dari smartphone gitu ya. Itu bisa gitu ya teman-teman. Dan di sini yang kerennya lagi adalah ketika kalian mungkin memakai smartphone Samsung gitu ya. Samsung di situ kan ada Smart View ya, tentunya beberapa, karena tidak semua itu ya. Mungkin kalau kalian tuh belinya yang M gitu, yang versi M itu biasanya ya teman-teman, yang M ya, seri M gitu ya. M yang sekarang kalau yang dulu kayak enggak ada deh Smart View gitu ya. Kalau yang agak lama gitu ya, itu aku kayaknya M11 deh. M11 kayaknya enggak ada. M12 malah ada teman-teman. M12 ya, Samsung M12. Dan sayangnya di sini A05s ini dia tidak tersedia Smart View. Padahal saya pikir untuk ini dia itu sudah mumpuni ya, dari segi hardware, terus dari segi softwarenya dia sudah Android ke 14 kan yang terbaru. Terus One UI-nya pun juga sama, One UI 6.1 gitu ya. Dan yang terbaru juga dia masih ada update. Tapi kenapa kok nggak ada Smart View gitu ya? Mungkin ada modul khusus atau ada alasan tertentu gitu. Yang sebenarnya di sini kalau ada Smart View itu cukup jos lah, atau itu akan menarik banyak pembeli ya untuk model ini A05s. Kenapa? Karena ya ini sangat menarik untuk fitur Smart View-nya ini gitu ya. Kita bisa gunakan Smart View untuk Chromecast, untuk ini juga kita udah praktekkan ya teman-teman ya di video sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ini wah, kenapa kok nggak ada gitu loh. Ini kalau misalnya ada update ya, update dan ini dikasih Smart View, kemungkinan ini akan booming loh, karena dari segi spesifikasi udah oke gitu ya, udah lumayan mumpuni ya di sini gitu kan. Mana itu aja nggak ada. Kalau masalah yang knock itu saya rasa, karena kalau knock kan dia butuh itu ya, butuh chip khusus gitu ya untuk menyimpan. Nah cuman kan ini kan memang kalau nggak ada ya memang nggak. Cuman yang Smart View itu tadi ya, Smart View kenapa kok nggak bisa gitu ya? Karena kenapa kok aku itu berpikiran kayak gini terus gitu ya? Kenapa? Karena ketika kita itu pakai aplikasi yang ada di sini ya, aplikasi mirror screen pihak ketiga ya teman-teman ya, itu dia bisa loh. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, ketika kita itu mau hubungkan ini ke sini, ke Chromebook pakai aplikasi mirror screen ya, bisa loh. Kan harusnya kan ini juga bisa kan, kalau misalnya dikasih Smart View atau ada alasan tertentu, misalnya untuk pembatasan atau seperti apa gitu ya, atau pengkelompokan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa kok nggak bisa, nggak dikasih Smart View gitu ya di situ. Nah itu teman-teman, jadi ini nggak bisa diremehkan juga, ternyata keren banget ya. Jadi untuk kelas yang cukup bisa dibilang ini ekonomis teman-teman. Kalian bisa lihat itu model G5, RAM-nya DDR1 GB, itu CPU-nya teman-teman. Jadi ini tuh memang ada CPU-nya dalamnya, powernya 5V, dan usahakan kalian pakai adapter 5V 2 ampere seperti itu. Dan konsepnya cukup gampang dipahami teman-teman, kalian lihat aja di video sebelumnya ya.
kayak gitu teman-teman. Nah, singkatnya di sini dari ini, kalau misalnya kalian itu pengen taruh ini ya teman-teman ya, alat ini dia. Kalian mau taruh alat ini biar dia itu bisa di capture, nggak Chromebook gitu ya, misalnya dari situ mau kalian streamingkan, tentu ini kalian perlu yang namanya capture card, right? Dan ya ini sebenarnya teman-teman ya, jadi keluarannya itu ini gitu ya, keluarannya gitu kan. Ini kan wireless nih, ini wireless nih. Jadi nanti perangkat kalian itu entah dari smartphone, dari PC dan lain sebagainya ya, dia akan terkoneksi secara wireless gitu ya ke alat ini gitu ya. Sedangkan dari alat ini nanti dia akan menampilkan itu hasilnya gitu ya. Kalau kalian langsung tancapkan HDMI-nya ini ke proyektor ataupun ke monitor ya, maka itu akan bisa langsung nyala ke situ gitu loh. Jadi konsepnya sama kayak ketika kalian itu masukkan ke sini capture card gitu ya. Jadi nanti dia akan langsung masuknya ke sini capture card. Nah, kenapa butuh ini? Karena untuk komputer kayak gitu dia butuh kayak untuk mentranslatekan lah intinya gitu ya. Jadi agar dia itu bisa melalui jalur USB teman-teman. Ya, jalur USB itu. Karena entah itu laptop ya gini ya, kita contohkan aja laptop ya, port HDMI, kalau misalnya di laptopnya ada port HDMI, ataupun di sini kalau misalnya ada port output untuk grafis ataupun mini yang HDMI yang mini yang kecil, di beberapa laptop dia ada mini atau micro HDMI ya, lupa, itu adalah keluaran teman-teman. Jadi ini ya, ingat ya teman-teman ya, itu untuk output. Karena di komputer itu ada input sama ada output teman-teman. Oke, USB itu termasuk jalur untuk input ya. Jalur input itu USB. Sedangkan untuk yang HDMI ataupun DisplayPort misalnya ya, ataupun mini HDMI atau micro HDMI tadi, entah itu dia lewat sini misalnya, bisa juga lewat Type C ya. Type C yang di sini tuh harus ada modul, tidak sembarang Type C ya. Ya, jadi harus ada gitu. Kayak di smartphone pun kalau misalnya bisa langsung itu kan ada MHL-nya, atau di beberapa laptop itu ada Thunderbolt kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kayak ada modul yang buat output grafis gitu teman-teman. Jadi output ya, input maksudnya ada gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengen ini transfer gitu ya teman-teman ya, transfer data video kayak gini seperti ini ke dalam laptop ataupun ke komputer, tentu kita butuh yang namanya capture card. Fungsinya untuk capture itu tadi teman-teman, tampilan yang dihasilkan dari ini, perangkat-perangkat yang dikirimkan sinyalnya ke sini itu teman-teman ya. HDMI dia bisa mengirimkan audio dan video, cuman di sini kayak cuman video doang teman-teman. Enggak teman-teman, enggak cuman sinyal video aja, ini juga audio juga teman-teman. Soalnya kita pas kemarin kita coba ketika kita pakai Smart View ya teman-teman ya, itu dia bisa menyalurkan ke sini ke OBS, itu dia bisa nampil untuk audionya teman-teman, audionya. Wah, ini kalau nggak ada contohnya ini nggak ini ya, jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya itu nggak bisa teman-teman. Kalau misalnya kita pakai aplikasi Mira Screen-nya cuman dia bisa video aja. Dan ketika kita pakai Smart View, audionya juga bisa nyangkut ke sini. Walaupun ini kita tidak pakai ini ya, kita tidak pakai ini, jadi langsung ke HDMI ya teman-teman, karena HDMI itu dia bisa audio video ya, seperti itu bro. Itu ya teman-teman. Dan untuk powernya ini kalian bisa terserah kalian mau kasih taruh kemana. Misalnya kalian taruh ke PC, misalnya port USB ke PC, dia juga bisa. Terus di sini yang paling aman sih kalian pakai adapter HP misalnya. Itu kan biasanya HP kan biasanya HP smartphone itu kan dia adapternya kayak gitu lah, itu biasanya 5 volt ya, 5 volt itu kan biasanya. Ada yang 1,5 ampere, yang ampernya kalau di sini disarankan 2 ya teman-teman ya, disarankan 2, tapi kalau enggak ya yang penting ini 5 voltnya teman-teman, 5 voltnya itu bisa. Nah, nanti kan otomatis dari device kan dia akan terkoneksi, dia harus connect di sini teman-teman ya, dari device-nya. Misalnya nih yang mau kita transfer itu yang mana, misalnya dari sini nih kita mau share screen agar dia itu bisa nampil ke sini ya, share screen, maka ini dia akan masuk ke jaringannya ini teman-teman. Nah, ini dia jaringannya ini. Oke, lalu dia itu secara otomatis akan mencari sumber wifi yang ada di tempat kalian gitu ya teman-teman, sumber wifi.
Seperti itu. Atau di sini kalian bisa hubungkan dua-duanya teman-teman. Kalian hubungkan dari ini ya, ini dan ini sama-sama terhubung ke sini semua. Nah, hanya aja kelemahannya adalah di situ nanti kalian tidak bisa internetan gitu ya di sininya. Kalau misalnya kalian mau streaming misalnya game gitu ya, yang itu harus online kayak gitu kan nggak bisa. Nah, kalau misalnya di sini udah terkoneksi ke wifi gitu ya, kalian bisa atur nih, bisa atur di aplikasinya. Misalnya di aplikasinya ini kalian atur, kalian hubungkan ke wifi nya itu, kalian masuk, kalau ada passwordnya ya, biasanya kan ada passwordnya, kalian masukkan aja di situ passwordnya. Kalau udah terhubung nanti dia akan langsung terhubung gitu ya. Kalau misalnya di wifi nya itu nggak ada password, dia akan langsung terhubung, ngambil situ, sehingga kalian ketika kalian itu ini menghubungkan ke sini wifi nya ini teman-teman, nah maka ini akan bisa tetap internetan teman-teman. Seperti itu sih, itu konsepnya ya gitu bro. Jadi peralatannya simple, cuman kayak gini doang. Ini kalian sudah bisa, ini ya seperti ini, kalian sudah bisa streamingkan ini teman-teman dengan menggunakan Chromebook yang kemarin ya teman-teman, kita udah cobaan gitu teman-teman. Makanya ini cukup keren sih teman-teman ya, keren. Ini yang udah tak coba itu Android ya dan Windows. Kita dulu juga udah pernah coba kan, udah di video yang lama kita coba di PC Windows itu ya, kita tampilkan ke monitor lain secara wireless. Cuman yang Mac OS sama iOS itu yang belum pernah kita coba gitu teman-teman. Ini adalah salah satu referensinya ya. Kemarin mungkin kita cuman perlihatkan kalian alatnya kayak gini, cuman di sini aku perlihatkan ini dia dusnya, dan dulu kita pernah unboxing juga di channel ini teman, Rahman Cyber ini. Oke, untuk alat ini bro. Dan tadi sekilas sedikit pengetahuanku yang aku bisa sampaikan di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan-pertanyaan yang seputar ini yang masih bingung gitu ya, kalian bisa tanyakan di kotak komentar itu ya teman-teman. Dan mungkin nanti kita akan coba untuk variasikan ya pembahasan mungkin dan tidak janji ya, variasi dari apa yang ada di sini, sehingga nanti ini bisa menjadi lebih. Kalau misalnya masih bingung di satu video gitu ya, mungkin bisa ya video yang selanjutnya gitu ya, karena kadang kan evolusi ya teman-teman ya, evolusi ketika sekarang itu kita menyampaikan seperti ini, nanti kita bisa lebih ringkas lagi seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan ini. Dan yep, 1080p mirror screen. Dan sebenarnya kalau misalnya dikasih pilihan Google Chromecast gitu sama ini ya jelas Google Chromecast, tapi karena budget ya teman-teman ya, budget. Kalau misalnya udah ada duit sih ya, saya pengen coba yang Google Chromecast gitu ya, karena untuk ini dia ketika kita pakai cast secara langsung ya kan, kalau misalnya ke Google Chromecast itu kita bisa langsung cast dari Chrome ya, Google yang browser Chrome, dia bisa langsung cast ke situ ya Chromecastnya. Cuman kalau ini nggak bisa teman-teman, jadi kalian harus install aplikasi yang tersedia di sini, atau kalian bisa pakai Smart View, itu bisa sih. Nah, lalu kalau HP yang lain gimana? HP yang lain kita udah coba di sini. Ini Asus ya. Untuk kalian yang punya Asus mungkin yang ROG kali ya sekarang. Kalau ini yang Asus lama teman-teman, biasanya ini ada di bagian setting ya, bagian setting. Nah, ini tuh ada more. Nah, di bagian sini tuh ada yang namanya Play 2. Ini juga udah aku coba ke sini teman-teman, dan itu bisa teman-teman. Jadi kalau Samsung itu punya Smart View, di Asus dia punya Play 2. Entah untuk yang sekarang ini, karena ini kan Zenfone yang lama ya teman-teman ya. Sekarang itu lebih ke ROG itu tadi. Entah di si Asus ini masih dia masih menggunakan Play 2 ini atau enggak, atau udah beda nama, aku nggak tahu. Yang jelas ini untuk Zenfone ya, Asus Zenfone yang lama ini bisa teman-teman. Cuman karena memang udah agak uzur untuk smartphone ya, jadi agak kurang oke gitu ya untuk masalah koneksinya gitu ya, kadang agak nge-lag gitu ya, seperti beda ketika kita pakai Smart View yang lumayan lancar gitu ya. Kayak mungkin karena dukungan ini ya, jadi chipset itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi chipset tiap generasi itu juga berpengaruh, karena ada peningkatan ya tentunya, seperti dan penyesuaian software, dan itu rumit banget. Pokoknya ada ya yang berkaitan antara hardware, software, seperti itu sih gitu. Bang, kalau misalnya ini aku beda capture card
Gimana, apakah bisa? Ya bisa teman-teman, yang penting capture card ya, capture card banyak, ada banyak sekali capture card itu teman-teman. Jadi yang penting capture card kayak gini, insya Allah bisa teman-teman. Yang penting capture cardnya itu gak rusak. Ini juga bisa, sama aja teman-teman ya. Ini capture card, ini capture card ya, capture card gitu kan, seperti itu teman-teman. Ada banyak, kalian bisa lihat di marketplace juga banyak, dan kita beberapa rekomendasi di website kita kalau enggak ya, atau mungkin nanti kita bisa taruh di rekomendasi toko deh ya, untuk capture card. Kalian juga perlu berhati-hati ya untuk memilih teman-teman kalau di marketplace ya, kalau mau beli capture card ya, jangan sampai. Dulu aku pernah beli yang ternyata baru dipakai sehari 2 hari, sehari belum ada udah rusak gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau tak upload bongkarannya, mau tak bongkar semuanya, atau mau tak bongkar, kita mungkin sharingnya ke channel Rahman Cybercom teman-teman ya. Kalian subscribe aja bisa ke situ, Rahman Cybercom. Linknya biasanya taruh di deskripsi ya, deskripsi channel ini gitu sih teman-teman. Karena aku pengen fokus sih, kalau yang di Rahman Cybercom itu dia lebih ke hardware teman-teman. Kalau untuk yang ini tuh kombinasi yang ada di Rahman Cyber itu, dan sebagian besar lebih banyak ke software gitu. Dan kalau yang Quixart itu dia bener-bener random tapi ke teknologi gitu, komputer.